Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Al-Basirah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Minhajul Qasidin. Babnya tetap masih belum selesai terkait dengan al-mu'asyarah bainas zawjain, yaitu tata cara adab sopan santun pergaulan antara suami dan istri. Memang bab ini agak sedikit panjang, insyaallah akan kita baca sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya juga bisa selesai. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Hari Asyura adalah disunahkan untuk berpuasa. Konon tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, beberapa waktu berikutnya Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian kok berpuasa? Maksudnya di tanggal 10 Muharram, Asyura. 10 itu Ashrun, gitu kan? Jadi Asyura hari ke-10, kebetulan bulannya Muharram. Maka orang Yahudi mengatakan, kami ini berterima kasih, tasyakkur kepada Allah SWT dengan cara berpuasa, karena pada hari ini Nabi Musa tatkala dikejar oleh Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah SWT. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, nahnu aula minkum bi Musa, kami umat Islam ini lebih berhak daripada kalian wahai orang-orang Yahudi terhadap Nabi Musa. Gitu. Kemudian Nabi perintah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala, sumu yaum Asyura, berpuasalah pada hari ke-10 Muharram Asyura. Kemudian Nabi melanjutkan, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Tapi jangan cuma tanggal 10 saja. Ya. Puasalah kalian pada hari ke-9 yang sebelum Asyura, atau ditambah dengan ke-11. Jadi 9-10 atau 10-11. Tatkala Nabi Muhammad akan memisahkan waktu itu belum mengatakan khaliful Yahud. Ya itulah arti khaliful Yahud, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja, hari Asyura saja. Tapi kita diperintahkan berbeda dengan orang-orang Yahudi. Apa itu? Hendaklah kita berpuasa pada tanggal 9, maksudnya qabla Asyura, gitu ya. Sehari sebelum Asyura, tanggal 9. Dengan hari sekarang ini, apa sekarang? Asyura 10. Au yauman ba'dahu, kalau enggak begitu, kalian puasa pada hari ini, hari apa ini? Asyura. Au yauman ba'dahu, tapi tambah dengan setelahnya. Berita berapa? 11. Jadi kita selalu diperintahkan untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Tata cara berpakaian, tata cara puasa, bahkan tata cara puasa pun tidak boleh sama dengan
tata caranya orang Yahudi, begitu ya. Ini sekarang waktunya. Nah, mudah-mudahan kalian atau kita semua yang hari ini berpuasa dan kemarin sudah berpuasa, alhamdulillah, berarti sudah menjalankan sunnah, atau hari ini dan esok begitu. Bagaimana kalau ada orang yang menjalankan kemarin puasa, hari ini puasa, besok puasa, boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi kalau mengambil sesuai dengan lafaz hadisnya, pilih kapan? Kemarin dan sekarang, atau sekarang dan esok. Bagaimana kalau ada orang mau puasa Asyura saja? Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan boleh tapi kurang baik, ma'al karoha, ya, tidak bagus karena ada tasyabuh, menyerupai tata cara puasanya orang yang ya. Mudah-mudahan di hari Asyura ini Allah SWT membuka kebaikan-kebaikan bagi kita semua, ya. Mudah-mudahan pengajian kita juga menjadi pengajian yang semakin berkucurnya ilmu dari Allah SWT, kefahaman, keberkahan, ya, dan segala hal yang baik, terutama pada hari Asyura. Baik, sekarang pelajarannya ini tentang adab sopan santun bersuami istri at-tasi yang 9, tasu'a ya, yang ke-9. Apa itu problem dalam rumah tangga yang ke-9 yang sering terjadi? An-nusyuz, pembangkangan. Ini mohon maaf, ini di dalam bab ini biasa dalam rumah tangga ini yang ada adalah pembangkangan dari seorang istri yang tidak sholihah, gitu ya, terhadap suaminya. Jadi istri yang membangkang kepada suaminya itu tidak mungkin dikatakan istri yang sholihah kecuali bertobat, begitu. Karena itu ada istilah namanya nusyuz, pembangkangan seorang istri terhadap suaminya. Fa idza kana nusyuzu minal mar'ati, kalau misalnya ada nusyuz, pembangkangan minal mar'ati, dari pihak istri, falahu an yu'addibaha, falahu maka bolehlah an yu'addibaha, suaminya itu mendidiknya, wa yahmiluha, dan mengajaknya atau mengarahkannya ala ta'ati, kepada ketaatan kepada Allah SWT dan pada syariat Islam, kohron, dengan cara memaksa, begitu ya. Jadi seorang suami berhak memaksa istrinya kalau istrinya itu tidak taat, begitu, memaksa. Tapi memaksa ini harus kepada taat, itu sesuatu melaksanakan syariat. Misalnya suami istri, suaminya rajin sholat malam, ya, sedangkan istrinya misalnya justru males sholat kadang-kadang, sholat kadang enggak. Setiap diajak sholat alasannya uzur. 1 tahun uzur terus kan tidak mungkin kan gitu. Nah, seperti gini, kemudian kalau diajak tidak mau gitu. Akhirnya bolehlah suami ini memaksa istrinya, kohron, memaksanya. Untuk apa? Untuk ikut taat kepada Allah. Misalnya biasanya suaminya bangun jam 3 malam atau setengah 4. Ini kalau subuhnya jam 4 ya, maka boleh memaksa, ditarik tangannya, selimutnya ditarik, ya, dipercikkan air sampai istrinya bangun, itu boleh. Ya, asalkan
mengajaknya ini kepada kebaikan, memaksanya dengan kebaikan. Walakinnahu, tetapi yang bagi an yatadarraja fi ta'dibiha, tetapi hendaklah sedikit demi sedikit di dalam pengarahannya. Ya, tadi itu ya, mengajaknya itu sedikit demi sedikit. Misalnya hari ini diajak, kamu pokoknya mulai besok harus sholat bersama aku, sholat malam misalnya, gitu ya, sedikit demi sedikit. Nah, baru misalnya sudah seminggu berjalan, nah, karena suaminya ini rajin sholat duha, sedangkan istrinya tidak rajin sholat duha, bahkan jadi jarang sholat. Maka mulailah setelah seminggu istrinya diajak sholat duha. Ya tentunya dengan yang wajib dulu gitu ya. Jadi tadrijian, sedikit demi sedikit mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Bita'dimil wa'di wa takhwif, dengan cara mendahulukan nasihat dan ancaman neraka. Gitu. Takhwif itu ancaman neraka, menakut-nakuti. Nggak main tangan dulu, enggak. Ya. Tapi kalau misalnya isinya membangkang, itu dinasihati. Setelah itu diancam dengan ancaman neraka. Misalnya, kamu kalau tidak sholat nanti masuk neraka. Aku tidak mau nolong di surga sana. Seperti itu ya. Juga dengan tata cara berpakaian misalnya. Itu sedikit demi sedikit sampai istri itu mau menutup aurat sebagaimana menurut syariat aturannya. Ini mohon maaf Bu, ini pengalaman pribadi Bu ya. Kebetulan sini banyak yang laki-laki yang bakalan menikah, insya Allah ya. Dulu saya waktu pertama kali menikah dengan istri saya istri saya dari Jawa Barat dan menetap di Jakarta, sehingga kebiasaan menggunakan pakaian ala muslimah Jawa Barat dan Jakarta. Gimana? Muslimah Jakarta dan Jawa Barat yang banyak. Ya, pakai jilbab, dan kemudian pakai baju lengan panjang, tapi potongan, gitu. Potongan itu ya di atas lutut terus terpotong gitu ya. Kemudian setelah itu bawahnya ini pakai celana. Nah, kalau kata orang ibu-ibu namanya kulot, celana lebar. Ya, celana lebar. Kulot, pakai kulot. Itu gaya umumnya ibu-ibu di mana? Jamaah majelis pengajian di mana ini? Jawa Barat seperti itu rata-rata. Saya tidak melarang, tapi tatkala ya awal-awal menikah itu kemudian saya ajak pergi, gitu ya. Saya pakai sarung, pakai takwo, ya, dan pakai peci seperti biasanya. Istri saya pakai baju muslimah Jakarta. Kemudian pas pergi saya mampir di toko busana muslimah. Sudah, akhirnya saya belikan, saya suruh pilih sendiri beli. Itu loh apa yang bagus. Sudah, saya nggak melarang istri saya pakai celana kulot, nggak apa-apa. Begitu, saya belikan. Saya berikan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ringkas cerita saat tersebut, saya ingat saya beli 4 atau 5 apa ya. Begitu. Sampai pulang ke rumah, kemudian kalau pergi sama saya masih pakai kulot, tapi kalau ke keluarga saya bilang, kalau ke keluarga, kumpulan keluarga pakai abaya. Begitu. Jadi nggak dimarahin. Saya nggak suka kamu pakai celana, bukan begitu. Nggak suka kan nggak dibelikan. Nah, ini salah, yang laki-laki yang salah, nggak tanggung jawab. Ya, saya nggak begitu kan. Jadi saya belikan sesuai dengan apa yang saya inginkan, pakai
abaya. Setelah di rumah satu persatu ini, saya tawari, kira-kira kalau beli baju lagi, suka yang warna apa? Akhirnya pilih. Ayo saya ajak. Nah, untuk yang pembelian berikutnya, sebut saja yang kelima, maka satu kulot, satu celana kulot saya ambil, saya ringkas. Gitu. Jadi bajunya sekarang jadi 5. Ya. Baju kulotnya saya ambil. Bukan dibuang, diambil diringkas satu. Begitu saya punya rezeki lagi, saya belikan lagi. Apa yang lagi? Pilihan istri saya sendiri di toko. Dan selalu tanya akhirnya, ini bagus nggak? Oh bagus. Oh tambah cantik. Pulang. Nah ini baju yang separuh tadi itu, potongan separuh, saya ambil. Soalnya kan saya sudah bisa ganti ya. Ya, saya ambil. Gitulah. Lama-lama tambah saya berikan, sebut saja ya, saat itu punya 10 baju yang panjang semua terusan. Akhirnya saya lipat semuanya, yang pakai celana dan baju potongan itu saya lipat semua. Begitu gitu. Suatu saat keponakannya ini datang, keponakan istri saya datang. Saya bilang, itu loh, baju yang sudah pernah dipakai kasihnya ponakan. Sudah, lama-lama kemudian bergaul dengan lingkungan di Singosari sini, lama-lama beli gamis, begitu ya. Dan sampai sekarang akhirnya nggak punya celana kulot, nggak punya, gitu ya. Bajunya baju muslimah ala Singosari, ala apa? Singosari. Sudah mana-mana ya seperti sekarang ini. Itu cara tadrijian namanya. Cara mendidik wanita atau istri secara tadrijian. Bukan istri itu dimarahin, tidak boleh begini, tapi tidak diberi fasilitas. Nyiksa namanya. Tak boleh suami seperti itu. Jelas ya? Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Fa'ilam yanfa, kalau nasihat dan ancaman itu tidak ada manfaatnya, tidak pengaruh terhadap perilaku buruk atau pembangkangan istrinya, hajaroha fil madja, maka bolehlah meninggalkannya di dalam tempat tidur. Maksudnya tempat tidurnya atau kamarnya terpisah sambil diancam, sambil diancam begitu. Ini namanya apa? Al-hajar namanya. Al-hajar, memisahkan tempat tidurnya karena tidak taat, istrinya tidak taat gitu. Fawallaha dhahrahu wa farada anha bil firashi. Kemudian memalingkanlah suami itu dhahrahu, punggungnya, wa farada anha, dan menyendirilah suami itu anha, dari istrinya, bil firash, dalam masalah kasur atau ranjang. Mungkin ada istilah namanya pisah ranjang gitu ya, ranjangnya terpisah. Ini termasuk nasihat secara langsung, begitu ya. Apalagi kalau misalnya rumahnya ini agak serem gitu ya, agak gelap serem. Yang oleh orang Jawa dikatakan ini jangan-jangan ada hantunya gitu ya. Kalau istri itu dipisah ranjangnya, biasanya umumnya istri itu kan takut, gitu ya. Maka biasanya akan mencari suaminya. Kalau mencari suaminya bilang, kalau kamu besok sholat, ya saya kembali ke kamarmu. Tapi kalau kamu tidak mau sholat, gini-gini aja, ya sudah, aku tidur sendirian aja. Nanti kalau ada Mbak Kunti, misalnya Mbak Kuntilana, biar aja tidur sama kamu situ, misalnya. Kan ditakut-takuti ya, ada gendruwo, ada apa saja itu ya, dan lain sebagainya. Biar takut gitu lah. Kalau takut biasanya
istri itu akan mencari suaminya untuk minta perlindungan. Itu namanya apa? Nah, menasehati secara fi'il, apa? Dilakukan secara langsung, praktek, bukan sekedar nasihat dengan lisan. Itu kalau tidak mempan nasihat dengan lisan. Kalaupun masih belum mempan, tidak ngaruh, tidak ada pengaruhnya, ya dihajar, jadi dihajar dengan tindakan dari itu. Maka hajaroha fil kalami fi maduna salasati ayyamin, maka bolehlah tidak disapa istrinya, ya, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena niat tidak menyapanya itu niat untuk menasehati, biar tidak berbuat yang salah, biar tidak membangkang, biar tidak nusus. Ya, nah, kalau biasanya terjadi pada kemanten baru biasanya, itu kalau nusus ditinggal gak diajak ngomong sama suaminya bingung, apalagi ikut di rumah suaminya kan gitu kan, mau ngomong sama siapa, gitu ya. Nah, begitu. Akhirnya diharapkan apa? Agar istrinya itu sadar kalau tidak diajak bicara sama suami, berarti suaminya sedang marah, agar apa? Bertobat menjadi istri yang sholihah. Itu maksudnya. Fa'il lam yanfa, andai kata sudah dinasehati, sudah diancam, sudah dipisah tempat tidurnya, ya, sudah tidak diajak bicara selama berapa? 3 hari, kok tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dorban ghairu mubarrihin, maka bolehlah dipukul dengan pukulan yang tidak melukainya, ya, bahwa yaitu pukulan yang la yudmiya laha jisman, yang tidak membuat berdarahnya tubuh atau anggota tubuh si istri atau sang istri. Wala yadribu laha wajhan, dan tidak boleh memukul kepalanya. Apa itu pukul? Tangan, gitu ya. Tapi dengan apa? Yang sekira tidak membekas. Jadi pukulan ini pukulan peringatan, bukan pukulan balas dendam, dan bukan ditinju kayak tinju, bukan. Kalau istrinya ditinju sampai bengep, nah ini sampai berdosa. Walaupun istrinya maksiat ini ya, si laki memukul sampai istrinya itu apa ini? Memar-memar, suaminya berdosa. Jelas suaminya berdosa. Tidak boleh ya mukul. Tapi kalau misalnya ibarat ya mukulnya itu nggak keras, sebagai untuk ancaman gitu ya, ini boleh. Itu pun kalau istrinya membangkangnya sudah sangat. Itu satu menurut hukum syariat. Dan kalau ada suami memukul istrinya sampai memar, itu istri berhak mengadu ke kepolisian, maka suaminya akan ditangkap. Karena apa? KDR, ya, kekerasan dalam rumah tangga, begitu. Kemudian yang penting lagi, suami yang mau mendidik istrinya terpaksa dengan memukul, itu tidak boleh memukul wajah. Kata orang Jawa tidak boleh ngaplokan, dikaplok itu tidak boleh ya. Tangan misalnya, kaki, begitu. Tapi yang tidak membekas, gitu ya. Jadi ada aturan, nggak boleh kemudian waktu marah kemampar, wah, apa ini namanya? Wajahnya. Ini namanya laki-laki tidak punya adab. Bukan istrinya, tapi laki-laki suaminya tidak punya adab. Jelas? Begini loh, kalau istri itu betul-betul, ya, tidak bisa dididik, ya dicerai saja, udah bisa dididik. Tapi jangan cerai itu langsung 3. Ini juga namanya lelaki tidak punya adab sopan santun dalam berumah tangga.
andai kata ingin mencerai istri untuk mendidiknya cukup satu. Begitu. Satu, dicerai dengan harapan istrinya itu sadar, nanti bisa rujuk. Itu kan sudah proses tadi kan? Ya, proses apa? Nasihati, mengancam, bisa ranjang, tidak berbicara, ya. Sudah proses sampai memukul yang diperbolehkan dalam syariat. Gitu. Nah, kan dikata tetap membangkang, dicerai aja, jangan dipukuli. Begitu, ini adab sopan santun di dalam syariat. Walaupun emosi namanya orang, baik istri yang mungkin emosi, suami juga mungkin emosi. Tapi jangan mengatakan talak 3, jangan 1. Ya, guna apa? Gunanya talak 1 itu untuk memberi peringatan kepada istri. Paham? Andai kata setelah talak 1 tidak berubah ini, diajak rujuk tidak mau, ya nggak usah dirujuk, itu berarti bisa kedulan. Tidak penting talak 3. Kenapa sih tidak penting talak 3? Karena andai kata dalam perjalanan talak itu tiba-tiba istri ingin bertobat, ya, 1, 2, kadang-kadang karena demi anak, nasib anak, maka bolehlah dirujuk. Tapi kalau talak 3 sudah tidak bisa dirujuk, sulit. Nah, ini kadang-kadang laki-lakinya yang emosi. Padahal biasanya emosi itu ada pada perempuan. Sifat perempuan itu emosional. Sifat laki-laki itu adalah berpikir dengan jernih. Yang jadi masalah kalau laki-lakinya, suaminya dikit emosi. Apalagi kalau istrinya sabar, jangan-jangan kebalik ini kedudukannya ya. Suaminya bersifat seperti perempuan, istrinya bersifat seperti laki kebalik, ini akhir zaman. Karena itu jadi laki-laki harus bijaksana ya, jangan emosi. Marah itu boleh, tapi jangan keterlaluan. Seperti itulah pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.